Sebelum lanjut menonton video ini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda notifikasi agar Anda dapat menerima setiap kiriman video dari saya. Terima kasih. Jumpa lagi saudara-saudariku yang terkasih, kembali Anda bertemu dengan saya, Pastor Igo Walerubun MSC, dalam kisah para orang kudus setiap hari. Hari ini tanggal 16 Januari, kita memperingati 3 orang kudus di dalam gereja kita, yakni Santa Priscilla, martir, Santo Marcellus pertama, paus dan martir, dan Santo Honoratus, uskup dan pengaku iman. Orang kudus yang pertama, Santa Priscilla, martir. Ia juga dikenal luas sebagai pendiri salah satu katakombe tertua di Roma, yakni katakombe Santa Priscilla di Jalan Salaria, Roma. Tidak banyak hal yang diketahui tentang Priscilla. Kemungkinan ia adalah istri Manius Acilius Glabrio yang meninggal dunia karena teguh mempertahankan imannya pada masa penganiayaan terhadap orang Kristen oleh Kaisar Domitianus. Menurut cerita, Santo Petrus pernah menggunakan rumah Priscilla di Jalan Salaria sebagai markasnya. Di bawah rumah itu digali katakombe-katakombe. Santo Pudens dianggap sebagai putra Priscilla. Priscilla sendiri meninggal dunia pada tahun 98. Orang kudus kedua yang juga kita peringati pada tanggal 16 Januari yakni Santo Marcellus pertama, paus dan martir. Marcellus menjadi paus pada tahun 308 sampai 309. Ia ditetapkan oleh gereja sebagai martir. Tempat dan hari kelahirannya serta kisah masa mudanya tidak diketahui dengan pasti. Meskipun demikian, ia dikenal sebagai seorang imam dalam masa kepausan Santo Marcellinus pertama. Kisah tentang dirinya dihubungkan dengan peristiwa penganiayaan dan pembunuhan atas diri Paus Santo Marcellinus pertama. Kematian Marcellinus mengakibatkan kekosongan kepemimpinan gereja di takhta suci selama beberapa saat. Gereja pada masa itu mengalami keguncangan besar karena usaha penganiayaan orang-orang Kristen oleh Kaisar Diocletianus. 3 tahun setelah kematian Diocletianus, yaitu tahun 308, terpilihlah seorang paus baru, yaitu Marcellus. Kepemimpinan Marcellus berlangsung di tengah-tengah situasi gereja yang kacau balau. Pelayanan iman dan pewartaan sabda tidak berjalan. Umat tercerai-berai tanpa bimbingan seorang gembala. Marcellus berkewajiban mengatur kembali administrasi gereja dan mengatasi semua masalah gereja. Tindakan pertama yang dilakukannya ialah membagi gereja dalam wilayah-wilayah pelayanan atau paroki di bawah pimpinan seorang imam. Para imam bertugas mengajar umat, terutama para katekumen, melayani sakramen pengakuan, mendoakan dan turut menguburkan jenazah orang-orang Kristen yang meninggal, dan bersama umat merayakan upacara untuk mengenang para martir. Marcellus pun membangun sebuah kuburan baru untuk orang-orang Kristen di Jalan Salaria, Roma. Usaha-usaha Marcellus untuk mengatur kembali gereja terhambat oleh perbedaan pendapat tentang masalah orang-orang Kristen yang murtad ketika terjadi penganiayaan. Mereka ingin kembali menjadi Kristen lagi tanpa menjalani kewajiban bertobat. Marcellus bertindak tegas dengan menuntut agar orang-orang itu terlebih dahulu harus bertobat dan mengakukan kesalahan mereka serta menjalankan penitensi yang berat. Hal ini ditentang oleh banyak orang hingga memuncak menjadi suatu peristiwa dan mengasingkan Marcellus keluar Roma.
Ia meninggal di tempat pengasingan pada tahun 309. Ada banyak cerita yang beredar tentang akhir hidup Marcellus. Salah satunya adalah cerita bahwa Kaisar Maxentius yang tidak setuju dengan usaha-usaha Marcellus menghukumnya dengan menjalankan kerja paksa, yakni membersihkan kandang-kandang ternak kaisar. Namun, dengan bantuan umat, Marcellus dapat meloloskan diri dari tempat siksaan itu dan berlindung di dalam rumah sebuah keluarga bangsawan di kota. Sayangnya, kemudian tempat persembunyian ini diketahui oleh kaki tangan Kaisar Maxentius. Marcellus akhirnya ditangkap lalu dibunuh dengan cara yang sangat keji. Orang kudus ketiga yang juga kita peringati pada tanggal 16 Januari yakni Santo Honoratus, uskup dan pengaku iman. Sepulang dari bersiarah, Honoratus memilih tinggal di pulau terpencil di Prancis Selatan. Di situ ia mendirikan biara Lerin yang termasyhur karena sebagian besar biarawannya adalah cendekiawan. Ia ditahbiskan menjadi imam dan diangkat menjadi uskup Ales walaupun ia sendiri tidak menginginkannya. Santo Hilarius sangat memuji dia. Honoratus meninggal dunia pada tahun 429. Saudara, demikianlah ketiga orang kudus yang kita peringati pada tanggal 16 Januari, yakni Santa Priscilla, martir, Santo Marcellus pertama, paus dan martir, dan Santo Honoratus, uskup dan pengaku iman. Santa Priscilla, Santo Marcellus pertama, dan Santo Honoratus, doakanlah kami. Tuhan memberkati.